Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Sehat pasti ya. Adik-adik, kalian ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru dan pasti kalian sudah siap belajar pada hari ini. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kata sebagian siswa, materi ini membuat rempong. Sebenarnya enggak ya, kalau Mbak membahas materi ini, membahas soal-soalnya, Mbak tuh merasakan kenikmatan seperti makan kacang goreng, itu nikmat banget deh. Nah, dan pastikan adik-adik, kalian juga akan merasakan hal yang sama. Tapi syaratnya kalian harus tonton channel Kursi kita dan setia menonton sampai akhir. Karena kalau seandainya kalian nontonnya setengah-setengah, nanti nggak akan dapat ilmunya. Are you ready? Yes, pasti ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang hambatan listrik. Oke? Ya, tepat sekali. Pasti ada yang bilang hore membahas tentang hambatan listrik ya. Hambatan listrik. Nah, iya. Hambatan listrik ini adik-adik, yuk kita akan lebih mengenal lagi tentang hambatan listrik. Yang pertama Mbak akan perkenalkan simbol dari hambatan ya. Simbol hambatan listrik ya. Hambatan listrik itu disimbolkan dengan R. Jadi kalau nanti kalian lihat simbol R, berarti itu hambatan listriknya. Kalau misalnya di dalam rangkaian simbolnya seperti ini. Nah, ini R. R itu diambil dari kata resistor. Resistor itu artinya hambatan ya. Kemudian adik-adik satuannya. Satuan hambatan ini ya seperti nama penemuan ya. Nama penemu itu namanya ohm. Nah, dia aktif ya membahas tentang hambatan listrik ya, namanya diabadikan menjadi nama satuan dari si hambatan listrik ini ya. Jadi ingat simbolnya R, simbolnya di dalam listrik simbolnya seperti ini, satuannya ohm ya. Nah, hambatan listrik ini adik-adik di dalam rangkaian listrik itu nggak mungkin digunakan satu. Sebenarnya bisa saja sih satu, tapi kebanyakan di dalam rangkaian listrik itu hambatan listrik itu lebih dari satu digunakan, minimal 2. Nah, karena dia lebih dari satu digunakan, maka kita di sini harus bahas dong susunan hambatan. Kalau seandainya dia lebih dari satu digunakan di dalam rangkaian listrik, otomatis kan dia harus ditentukan nih apakah disusun seperti apa gitu kan. Nah, susunan hambatan itu sebenarnya kalau di dalam fisika itu ya ada 2 sebenarnya. Yang pertama ada susunan seri. Nah, seri. Gimana kalau hambatannya disusun secara seri? Maka dia kayak ini deh. Nah, ini kayak hambatannya itu disusun secara seri. Ini ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi kalau ada hambatan itu kan salah satu contoh hambatan lampu nih. Lampu kalau seandainya dia dipasang berdampingan seri berarti ya berarti itu susunannya seri. Nah, kadang-kadang di dalam soal juga ditanya berapa hambatan total kalau seandainya ada 3 lampu yang dipasang secara seri ya. Maka R totalnya itu kalau dia R seri langsung mudah saja deh, langsung tambahkan saja R1 tambah R2 ditambah dengan R3 ya. Jadi ini merupakan rumus hambatan kalau dia disusun secara seri. Nah, tidak hanya seri, hambatan juga kadang-kadang disusun secara paralel. Jadi di sini susunan hambatan ada paralel. Nah, jangan salah sebut paralel, bukan paralel ya, paralel. Nah, paralel ini artinya dia berhadapan, susunannya berhadapan. Seperti ini. Nah, ini artinya dia disusun secara paralel. Ini ada R1, lampu 1, ini ada lampu 2. Berarti lampu ini disusun secara paralel ya, ini hambatan. Nah, kalau dia hambatan paralel
kalau ditanya berapa sih Mbak hambatan total kalau ada dua lampu atau kalau ada dua hambatan yang dipasang paralel, maka nilainya itu R total itu sama dengan 1 per R paralel, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ya. Nah sebenarnya di luar dari susunan ini ada namanya susunan campuran ya, hambatan campuran. Arti campuran itu sebenarnya dia itu disusun seri dan paralel. Jadi di sini biasanya ada hambatan seri, lalu di sini juga ada hambatan paralel. Wah, tambah pusing ya, kita nggak juga. Ya, jadi perhatikan saja langkah-langkah yang harus kalian pahami ya. Ini ada R1, ini ada R2, lalu di sini ada R3 dan ada R4. Nah, kalau kita perhatikan R4 dan R3 ini susunannya paralel, maka kita paralelkan dulu. Nanti 1/R paralel sama dengan 1/R3 ditambah 1/R4. Nanti dari sini dapat R paralelnya berapa gitu kan. Nah barulah R paralel di sini dengan R1 dan R2 susunannya seri kan, maka R totalnya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan RP. Jadi inilah merupakan nilai dari R total. R totalnya itu berbentuk seri karena memang antara RP, R1 dan R2 itu susunannya seri ya. Jadi adik-adik di sini ya kita coba untuk flashback sedikit biar kalian tambah paham dengan materi kita ini. Ingat ya, simbol hambatan itu R. Ya, ini seperti ini simbolnya di dalam rangkaian listrik. Jadi kalau nanti kalian ketemu dengan rangkaian listrik seperti ini, oke. Nah, artinya di sini ada satu hambatan, bisa lampu, terserah ya hambatannya ya. Kemudian di sini ada tegangan atau beda potensial. Beda potensial itu misalnya di sini ada baterai, ini ada kabel, ini ada lampunya. Nah, ini merupakan rangkaian listrik sederhana. Jadi kalau ada simbol seperti ini berarti ada hambatan di dalam rangkaian tersebut. Lalu jangan lupa satuan hambatan itu harus tahu. Dan kalau misalnya kalian agak males nulis OHM, ada simbolnya untuk satuannya. Simbolnya seperti ini. Perhatikan. Oke, perhatikan simbolnya. Nih ya, simbol seperti ini artinya sama dengan simbol dari sama dengan satuannya ohm ya, artinya sama dengan kata ohm, OHM. OHM itu ohm itu nama orang ya. Nah, ini merupakan simbol dari hambatan listrik. Jadi ingat adik-adik, hambatan itu kalau di dalam rangkaian biasanya lebih dari satu digunakan. Karena kita menggunakan lebih dari satu berarti kan kita harus putuskan apakah dia dirangkai seri atau dirangkai paralel. Nah, biar lebih mudah adik-adik, Mbak akan kasih dua bonus ya, soalnya bonusnya dalam bentuk soal ya. Dua soal yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan fokus ke pembahasan rangkaian pada hambatan. Nah, soalnya seperti ini adik-adik ya. Soal nomor 1 nih, dikasihlah rangkaiannya seperti ini. Nah, yang ditanyakan di dalam soal ini, berapa hambatan total? R totalnya berapa? Kalau ini 4 ohm, ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 7 ohm, lalu ini 5 ohm. Nah, kira-kira berapa R totalnya? Ini merupakan soal yang tentu saja pasti kalian semua bisa jawab ya, karena kalian sudah tonton video dari kita, penjelasan dari Mbak dari channel Kursi Guru ya. Nah, ini adik-adik nomor hambatan 4, 2 dan 4 ini susunannya apa? Seri atau paralel? Kalau berhadapan-hadapan berarti paralel, pinter ya. Maka kita paralelkan dulu. Usahakan kalau kalian punya hambatan paralel, maka langkah awal itu hambatan campuran, maksudnya lihat yang paralelnya. Jadi paralelkan dulu baru terakhir serikan ya. Nah, ini kan paralel, maka kita akan cek di sini 1/R paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Perhatikan cara pengerjaan yang Mbak lakukan ya. Ini samakan penyebut jadi 4 semua. Ini 1, ini ditambah dengan 2 kali berapa hasilnya? 4 kali 2. 2 kali 1 berarti 2. Ini 4 ya, tetap berarti 1 di sini. 2 tambah 1 tambah 1 berarti berapa? 4 dibagi 4.
4 ya. Maka R paralelnya itu yang 4 bagi 4 berapa? 4 bagi 4 yaitu 1. Ini kebetulan 4 dibagi 4 ya, makanya dapatnya R paralelnya 1. Kalau nanti misalnya ini 7/8, maka R paralelnya berapa? R paralelnya itu dibalik ya, 8/7. Karena 7/8 itu nilai dari 1/RP. Kalau RP-nya saja berarti diputar 8 dibagi 7. Jadi konsepnya itu jangan salah. Kemudian yang terakhir, R paralel ini adik-adik merupakan susunan seri dengan hambatan 7 dan 5 ohm. Jadi untuk R totalnya sama dengan R seri dengan nilai hambatannya 1 ditambah 7 ditambah 5. 1 tambah 7 tambah 5 berapa? 13. Pintar ya, sudah pintar semua. Nah, untuk yang terakhir soalnya seperti ini. Nah, ini bonus, soal bonus yang kedua ya. Nih, oke. Ini ada lagi. Nah, ini ada lagi. Oke, ini ada lagi. Dan ini ya, semua hambatan bernilai 1 ohm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, yang ditanyakan itu berapa hambatan total ya. Jadi semua hambatan bernilai 1, ini rangkaiannya, yang ditanya hambatan total. Nah, adik-adik, soal nomor 2 itu merupakan soal yang Mbak berikan buat kalian sebagai tantangan yang harus kalian jawab di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, buat kalian nanti yang berhasil menjawab, Mbak akan kasih hadiah. Hadiahnya apa? Tentu saja rahasia dong ya, makanya jawab dulu, tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan nanti Mbak akan hubungi kalian, sertakan juga nomor handphone ya. Mbak akan hubungi kalian kalau seandainya kalian menjawab dengan benar. Tapi ingat, yang dihubungin itu yang menjawab dengan benar, dan ada lagi syaratnya, dan dia itu tidak hanya benar, tapi dia yang paling cepat dalam berkomentar. Jadi ya ada 2 ya kriteria yang akan diberikan hadiah oleh channel Kursi Guru. Yang pertama jawabannya benar, yang kedua yang paling cepat komentarnya ya, yang paling cepat komentarnya. Walaupun jawaban kalian benar tapi komentarnya ternyata udah urutan yang ke-100 yang komen, ya udah nggak ada hadiahnya ya. Oke, buat kalian ayo segera cari jawabannya, lihat soalnya, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, siap menerima tantangan? Oke, terima kasih, pasti siap ya. Oke adik-adik, untuk hari ini kita cukupkan channel kita untuk Kursi Guru mengupload tentang video hambatan listrik ini. Semoga informasi yang Mbak sampaikan, ilmu yang Mbak sampaikan bermanfaat buat kalian, dan semoga adik-adik kalian mengerti dengan apa yang Mbak sampaikan ini ya. Jangan lupa subscribe terus, like and comment and share video ini sehingga video ini bisa bermanfaat untuk semua pelajar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Adik-adik jangan lupa untuk ajak kawan-kawanmu untuk subscribe channel kita di Kursi Guru supaya kami selalu semangat dalam mengupload video pembelajaran buat kalian. Itu saja untuk hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.